이게 뭐냐? 저는 피고인 조현우에게 15년형을 선고하겠습니다. 말도 안 돼요. 나 아니잖아. Baru-baru ini lagi heboh tentang kasus salah tangkap. Duh, pasti kasihan banget ya. Seperti nasib malang yang dialami di film yang satu ini. Seorang pemuda yang gak sengaja lewat perempatan buat nyebrang, tiba-tiba dihadang dan dijadikan tersangka pembunuhan oleh jaksa dan detektif yang gila jabatan. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, New Trial. Kisah ini bermula pada bulan Agustus tahun 2000. Di sebuah perempatan di daerah Yakchon, malam itu seorang supir taksi ditemukan tewas dalam taksinya. Pada saat yang sama, seorang pemuda bernama Choi Yun-woo sedang mengendarai motornya sambil berbicara dengan ibunya melalui telepon. Ketika dia hendak menyalakan rokok, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang muncul di hadapannya. Karena kaget, Choi Yun kehilangan kendali dan terjatuh dari motornya tepat di perempatan Yakchon, di mana insiden pembunuhan sopir taksi baru saja terjadi. Tidak lama kemudian, tempat kejadian perkara pun dipadati orang. Karena di situ hanya ada Choi Yun, polisi langsung menginterogasinya. Di saat yang sama, seorang detektif ambisius bernama Ichol berkeinginan untuk cepat naik pangkat. Di sini, dia melihat peluang untuk menuduh Choi Yun sebagai pembunuhnya. Apalagi, tuduhan ini diperkuat dengan ditemukannya pisau di bagasi motor Choi Yun. 이게 뭐냐? Choi Yun pun tidak bisa mengelak. Dia pun ditangkap dan diadili, lalu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. 피고인 조현우에게 15년형을 선고하겠습니다. 말도 안 돼요. 나 아니잖아, 엄마. Sungguh mengerikan, padahal dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Bertahun-tahun kemudian, dalam sebuah sidang yang berbeda, seorang pengacara bernama Lee tengah mengurus kasus gugatan warga terhadap sebuah perusahaan terkait kompensasi lahan. Di pengadilan, pengacara Lee mengalami kekalahan dan berniat untuk mengajukan banding. Namun, warga yang diwakilinya sudah terlanjur emosi dan menyalahkannya. Lee berusaha membela diri dengan menjelaskan bahwa dirinya juga mengalami kerugian karena menggunakan dana pribadi demi biaya persidangan. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang ibu tunanetra yang ternyata dia adalah ibu dari Choi Yun. Dia tengah memprotes di kantor dinas sosial karena kantor itu menagihnya 40.000 won sebagai kompensasi untuk keluarga korban yang dituduh dibunuh oleh anaknya. 나는 10년을 보냈어. 그것도 너를 왜 갔다야, 야! Ibu Choi Yun tentu merasa marah dan mempertanyakan mengapa dia harus membayar kompensasi untuk pembunuhan yang tidak dilakukan oleh anaknya. Dengan pekerjaan sebagai penjual kerang dan berpenghasilan sangat sedikit, tidak mungkin baginya untuk membayar hutang sebesar itu. Apalagi dengan bunga selama 10 tahun yang membuat total hutangnya sekarang mencapai 170.000 won. Duh, banyak banget ya. Sedangkan di sisi lain, pengacara Lee kini jadi menganggur. Dia pun mulai mencari pekerjaan dengan menghubungi teman-temannya. Salah satu temannya yang bernama Mo Chan bekerja di sebuah biro hukum. Lee lalu meminta bantuan Mo Chan untuk mendapatkan pekerjaan juga di sana. Siapa tahu ada jalan. 야, 모창아, 같이 일하자. 뭔 소리야? Nah, Mo Chan lalu mengajak Lee untuk datang ke kantornya besok dan bertemu dengan CEO biro hukum itu. Hari berganti dengan semangat Lee mengunjungi kantor biro hukum Temis, yaitu tempat Mo Chan bekerja. Dengan kecerdasannya, Lee berhasil memberikan kesan yang sangat baik kepada CEO Temis. 훌륭해. Dari pertemuan ini, akhirnya Lee mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai agen di biro hukum gratis. Di hari pertamanya bekerja, dia ditemani oleh Nyonya Yun. Namun tampaknya tidak ada pengajuan bantuan sama sekali.
Saat akan pulang, tiba-tiba Nyonya Yun teringat akan satu permohonan bantuan hukum gratis yang sudah lama sekali tidak direspon. Kemungkinan karena mereka sangat miskin dan tidak kuat membayar pengacara. Hari itu juga mereka berdua mengunjungi ke alamat rumah dari si pemohon. Selama dalam perjalanan, ban mobil mereka malah bocor. Untungnya mereka telah tiba di rumah tujuan. Rumah yang kumuh dengan halaman yang berantakan. Saat itu muncul Choyun yang langsung marah karena mengira akan diperas. Di sini terlihat Choyun juga jobless karena memiliki kasus kriminal yang sangat buruk. Namun tiba-tiba ibu Choyun muncul dan melerainya. Dia pun menyambut baik kedatangan Lee dan Nyonya Yun. Pengacara Lee lalu menghampiri Choyun dan mengajaknya berbicara empat mata. Menurutnya, kasus ini harus segera diselesaikan agar terbebas dari tuntutan pihak dinas sosial mengenai uang kompensasi. Dan dia juga bisa membuktikan bahwa bukan dialah pelaku pembunuhan itu. Sekarang kita dibawa kilas balik ke masa 14 tahun silam, di mana kesehatan mata ibunya masih membaik dan Choyun terlihat sangat muda. Choyun muda bekerja sebagai waitress di kafe. Pada malam kejadian itu, ternyata dia memang dijebak oleh detektif yang ingin naik jabatan. Sedangkan pelaku utamanya berhasil kabur entah kemana. Dengan malang, Choyun dijadikan kambing hitam oleh sang detektif. Di dalam satu ruangan tertutup, dia dihajar oleh detektif Ichol dan diminta mengikuti semua skenario pembunuhan yang bahkan dia tidak pernah melakukannya. Kembali ke masa kini, Lee mulai tertarik dengan kasus Choyun dan mengajak Mo-chan untuk berdiskusi. Dia berencana untuk mengambil langkah hukum guna membebaskan Choyun dari tuduhan pembunuhan yang tentunya akan menghapus tuntutan ganti rugi dari dinas sosial. Tapi Mo-chan menilai ide itu tidak realistis karena kasus sudah berusia lebih dari 10 tahun. Wah, udah lama banget ya, apalagi tuntutan ganti rugi juga dianggap sah secara hukum. Tapi tanpa putus asa, Lee tidak menyerah. Dia meminta seluruh direksi Themis untuk mendiskusikan kejanggalan pada kasus ini. Saat rapat bersama direksi dan CEO Themis, dia berpikir sebaiknya membuat sidang ulang. Jika kasus ini terungkap kebenarannya dan Choyun mendapatkan keadilan selama 15 tahun ini, maka biro hukum mereka akan naik dan dikenal oleh publik. 만약 이 사건을 맡아서 테미스가 해결한다면 좋은 이미지를 얻을 수 있습니다. Hal ini tentu benar-benar membuat CEO tertarik dengan ide brilian Lee. CEO pun mengizinkan Lee menyelesaikan kasus ini. Hari berganti, Lee langsung eksekusi mengumpulkan data dan mengunjungi seorang jaksa yang menyimpan catatan pengadilan Choyun. Saat memeriksa catatan itu, Lee menemukan nama detektif Ichol yang terus-menerus menimbulkan kecurigaan dalam penanganan kasus-kasusnya. Jaksa itu juga mencatat bahwa cara detektif Ichol menangani setiap kasus selalu mirip dengan kasus Choyun. Selain itu, Lee mengetahui bahwa detektif Ichol juga telah mencuri beberapa data penting terkait kasus Choyun. Hari berikutnya, Lee mengunjungi pemilik perusahaan taksi untuk memeriksa rekaman terakhir argo taksi dari kasus pembunuhan Choyun. Dia menduga waktu panggilan taksi korban mungkin bertepatan dengan saat Choyun menelpon ibunya. Tapi saat dicek ternyata data rekaman itu telah dihapus dan tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Setelah berusaha dipulihkan, beruntungnya data itu bisa kembali. Nah, pada saat yang sama, seorang anak buah detektif Ichol menguping percakapan Lee. Dia pun segera melaporkan temuannya itu kepada detektif Ichol, yang ternyata juga sedang menginterogasi seorang pemuda dan memaksanya untuk mengakui pembunuhan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Wah, parah sih ya. Pengacara Lee mulai menemukan ketidakberesan dalam kasus Choyun. Dia pun langsung memutuskan bahwa dia berencana mengajukan sidang ulang untuk membebaskan Choyun dari semua tuduhan. Namun Choyun masih merasa itu bakal sia-sia. Dia bahkan meninggalkan Lee karena tidak bisa berharap banyak.
Namun saat akan berjalan pulang, Choyun melewati perempatan Yakchon, di mana disitulah lokasi pembunuhan sopir taksi yang menjebaknya selama ini. Akhirnya Choyun pun berubah pikiran. Dia kembali menemui Lee dan meminta berkas-berkas kasus pembunuhan itu sambil mengingat bagaimana detektif dulu memaksanya untuk melakukan rekayasa pembunuhan. Choyun meminta pengacara Lee untuk menghitung waktu yang diperlukan saat melakukan pembunuhan. Dan itu semua berdasarkan skenario yang sudah diatur oleh detektif Ichol. Dan kemudian dia membandingkannya dengan data yang ada di pengadilan. Ketidakcocokan itu membuat Lee menyadari bahwa data di pengadilan telah direkayasa. 한 1분 40초 동안 Setelah itu, Choyun mengajak Lee ke sebuah losmen tua yang sudah kosong. Tempat di mana dulu Choyun dengan kejam disiksa dan dipaksa mengikuti skenario pembunuhan yang dibuat oleh detektif Ichol dan juga rekan-rekannya. Di sini, Choyun tidak dapat menahan air mata kesedihan saat mengenang kejadian traumatis itu. Besoknya, Lee menemui Mo-chan dan menjelaskan semua ketidakberesan dalam kasus Choyun. Namun, data yang ditemukan belum cukup kuat untuk mengajukan sidang ulang, karena itu hanya menunjukkan kelemahan dalam penyelidikan polisi dan jaksa. Kecuali jika mereka menemukan pembunuhan yang sebenarnya, maka sidang ulang bisa diajukan. Choyun yang seperti mendapatkan harapan berniat untuk bekerja lagi. Meski dia tahu memiliki catatan buruk di SKCK-nya, tapi dia tetap bertekad untuk bekerja. Choyun menemui bosnya dan memohon untuk diberi pekerjaan apa saja yang penting halal. Ternyata hasil bekerja itu dikumpulkan untuk membayar pengacara Lee. Meski sedikit dan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Lee, Lee tetap menerima uang itu dan berjanji akan membantu menuntaskan kasus Choyun. 네, 전 재산이요. 고맙다. 내가 네 변호사다 이제부터. Hari itu, Lee menyuruh Choyun untuk flashback ke kejadian 15 tahun yang lalu. Kira-kira apakah ada seseorang yang dapat membantunya menjadi saksi? Mulailah Choyun mengingat saat-saat sebelum kejadian. Ketika itu, dia bekerja di sebuah kafe dengan seorang gadis yang bernama Sojung. Pada saat itu, Sojung hampir menjadi korban pelecehan oleh bos mereka, dan Choyun segera datang untuk menyelamatkannya. Choyun mengambil pisau dari tangan Sojung dan menyimpannya di bagasi motor. Lalu dia mengantar Sojung kembali ke kampung halamannya. Disinilah alasan kenapa ada pisau di bagasinya. Choyun kemudian menyadari bahwa Sojung ini bisa menjadi saksi penting yang membuktikan jika dia benar-benar tidak bersalah. Hari berganti, pagi itu Jaksa Choi yang sudah tahu akan rencana Lee dari anak buahnya merasa terancam. Dia pun mendatangi kantor Temis dan mengancam agar Lee menghentikan penyelidikannya. CEO Temis yang takut akhirnya meminta Lee untuk menghentikan penyelidikan itu karena khawatir akan konsekuensi buruk ke biro hukum mereka. Namun, Lee mengabaikan permintaan itu dan malah menganggap Jaksa Choi tidak kompeten dalam menangani kasus Choyun. Sebelum pergi, Jaksa Choi menyelipkan kartu namanya dan mengundang Lee untuk bergabung dengan biro hukum baru yang akan dia dirikan. Lee pun menolak tawaran itu dengan tegas. Dia bilang bahwa tidak akan mengkhianati kliennya. Namun diam-diam, Mo-chan tampak tergoda dengan tawaran itu. Jaksa Choi lalu menegaskan ke mereka bahwa sidang ulang tidak mungkin bisa dilakukan karena dia punya salinan surat yang ditulis oleh Choyun sendiri dari penjara yang ditujukan kepada para detektif saat dia tertangkap 15 tahun yang lalu. Lee pun merasa kalah. Dia lalu marah kepada Choyun karena tidak berdaya. Kenapa Choyun sampai mau membuat surat pernyataan padahal bukan dialah pelakunya? 써야했다고. 네가 진짜 범인이 아닌데 그런 편지 왜 쓴 거야? Surat itu jelas akan memberatkannya dalam sidang ulang. Saking emosi dan tidak konsentrasinya Lee dalam berkendara, akhirnya dia pun kecelakaan dan masuk ke rumah sakit. 여보세요. Saat di rumah sakit, Mo-chan rekan Lee menjenguknya.
Namun di sini Mo-chan tampak menyerah dan dia bahkan meminta Lee untuk menghentikan penyelidikan kasus Cho-yun karena dirasa akan berakhir dengan sia-sia. Ternyata percakapan itu didengar oleh Cho-yun dari balik pintu rumah sakit. Cho-yun yang awalnya ingin menjenguk Lee mengurungkan niatnya dan memilih untuk kembali pulang. Saat dalam perjalanan, dia jadi teringat kejadian di mana dia terus-menerus dipaksa menulis surat pernyataan palsu demi bisa meringankan hukuman penjaranya. Kala itu, Ibu Cho-yun sangat sedih melihat anaknya bertubi-tubi dijebak oleh oknum polisi. 인정하는 거죠, 범행을. 사람을 안 죽였는데 무엇을 인정하란 말이오? 예? 할게요. 인정할게요. Siang itu, Cho-yun ketiduran di tempat kerja. Tiba-tiba, beberapa temannya datang dan memberikan secari kertas yang isinya adalah alamat Sojung. Dengan semangat dan agak grogi, Cho-yun langsung pergi mencari alamat itu. Di pertemuan itu, Cho-yun meminta Sojung membantunya menjadi saksi dalam sidang ulang. Namun, tak sesuai harapan, Sojung menolaknya. 증인? 살인사건 벌어진 시간에 나랑 같이 있었다고만 해주면 되는 건데. Dengan putus asa, Cho-yun akhirnya memilih untuk pulang. Tapi tiba-tiba Sojung memanggilnya dan memberitahu Cho-yun jika 3 tahun setelah dia dipenjara, ada sebuah tragedi di Kunsan yang masih berkaitan dengan kasusnya. Dan diduga itu adalah sebuah petunjuk tentang pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Cho-yun segera mendatangi Kapolsek dan mencari informasi di sana. Jadi terungkaplah jika 3 tahun setelah Cho-yun dipenjara, Polsek itu mendapat telepon jika seseorang tahu siapa pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan supir taksi. 진짜 살인범이 누군지 알아요. 약천 5거리에서 택시기사 죽여본 놈이요. Dengan tergesa-gesa dia pun langsung mencari rumah pelaku sesungguhnya. Dia juga mengabari Lee yang kebetulan sedang survei gedung bersama dengan Mo-chan. Rencananya gedung itu akan dijadikan kantor biro hukum mereka. Di sini Mo-chan juga mengajak Lee untuk bergabung. Namun Lee tampaknya tidak tertarik. Dia lebih memilih pergi menyusul keberadaan Cho-yun yang sekarang berada di sebuah dealer mobil. Ternyata pelaku sesungguhnya bekerja sebagai sales mobil dan dia bernama Murder. Dan saat ini dia sedang sibuk melayani calon pelanggannya. Dengan penuh emosi, Cho-yun langsung menghajarnya. Murder langsung mengenali sosok Cho-yun dan dia pun berusaha untuk kabur. Untungnya, Lee datang tepat waktu dan berhasil menangkapnya. Murder pun langsung diinterogasi oleh mereka. Jadi gengs, terungkaplah lagi jika pas kejadian Murder ini sedang mabuk kebanyakan lem ditambah dia lagi butuh duit. Dalam keadaan gak sadar, dia pun membunuh si supir taksi. Lalu menyuruh temannya membuang barang bukti berupa pisau. Namun selama 3 tahun ternyata si temannya ini jadi tidak tenang hidupnya. Dia pun memilih melaporkan kejadian itu ke polisi. Di waktu itu, jaksa Choi panik karena akan ketahuan jika dia telah salah menangkap tersangka. Dengan cepat, dia bertindak menyembunyikan kebenaran itu demi menyelamatkan karirnya. Dia pun memanggil detektif Ichol dan menyuruh membereskan semuanya. Detektif Ichol pun bergerak cepat. Dia menemui Murder dan kawan-kawannya lalu meminta mereka untuk menarik laporan. Mereka dipaksa berbohong jika kesaksian itu palsu dan iseng karena mabok lem. Dan demi meredam situasi serta menjaga nama baik mereka, Murder dan kawan-kawannya dimasukkan ke rumah sakit jiwa demi pengalihan isu. Akhirnya kasus itu pun lambat laun menghilang dari perhatian publik. Setelah mendapat semua informasi itu, Lee mengungkapkan penyelidikannya ini dengan melakukan live di media. Dia meminta semua masyarakat membantu menjadi saksi agar Cho-yun mendapatkan keadilan. Namun, di balik itu semua, Mo-chan rekannya tampak tidak senang dengan perjuangan Lee. Tapi ternyata perjuangan Lee tidak sia-sia. Kini muncul saksi berikutnya yang ternyata pada hari yang sama dia melihat kejadian itu di TKP. Dia ini adalah seorang supir truk. Dengan segera Lee datang dan mengulik banyak kebenaran dari si supir truk.
Namun di tengah mengobrol, detektif Icol menghalangi mereka dengan langsung menangkap si supir truk dengan banyaknya pasal. Pasal judi online lah, kepemilikan barang haram lah, dan juga prostitusi. 그리고 이 양반 이제 음란물 소지 여기 말고 또 뭐 재밌게 사는 체포해 얼른. Pokoknya siapapun yang akan menghancurkan nama Jaksa Choi, mereka akan berurusan dengan detektif Icol. Lee bingung kok bisa data saksi supir truk ini bisa bocor dan sampai ke telinga detektif Icol. Siapakah yang membeberkannya? Setelah diselidiki, ternyata Mo-chan lah yang membeberkan data saksi itu. Dan diketahui pula jika Mo-chan telah menerima kerjasama dengan Jaksa Choi demi mendapatkan uang yang banyak. Sehingga Mo-chan punya kesempatan untuk mendirikan biro hukumnya sendiri. Tapi kan cara ini gak bersih ya, karena dia telah keluar dari jalur kebenaran dan sudah tidak jujur. 너 이거 뭐야? 미친 새끼 아니야 이거? 네가 어떻게 나한테 이럴 수가 있냐? Akhirnya Lee mengamuk kepada Mo-chan karena sudah mengkhianati profesinya sendiri. Namun, Mo-chan tetap bersikeras menerima uang sogokan dari Jaksa Choi. Dia bahkan menawari Lee uang dengan jumlah yang besar agar bisa melunasi tuntutan dinas sosial kepada Choi-yun. Mo-chan bahkan menyarankan Lee untuk menghentikan proses sidang ulang agar hidupnya lebih tenang. Mo-chan mengingatkan bahwa Jaksa Choi ini bukanlah orang yang sembarangan. Sekarang kita berpindah ke rumah Choi-yun. Di situ, sang ibu merasa frustasi dengan nasib anaknya. Dia juga marah karena Choi-yun terasa menjadi beban bagi sang ibu. 내가 하루도 마음 편할 날이 없었다. 네가 없어져야 내가 마음 편하게 살 것 같아. Choi-yun pun akhirnya diusir dari rumahnya. Di tempat lain, terlihat Lee duduk termenung menatap amplop berisi uang recehan dari Choi-yun. Dia sedih karena sangat ingin membantu menyelesaikan kasus Choi-yun. Tapi begitu banyak rintangan yang dia hadapi. Ya, memang begitulah nasib orang kecil yang gak punya banyak uang. Sangat sulit untuk mendapatkan hak dan keadilan. Hari berganti, pagi itu Mo-chan dengan bangga membuka biro hukum barunya. Tiba-tiba, Lee datang dan langsung mengungkapkan kemarahannya. Dia marah karena Mo-chan telah mengkhianati profesinya, bahkan membeberkan identitas saksi dan menerima uang suap dari jaksa. 너 증거 빼준 대가로 거대 계약 수임하고! 당신 범법자야. 이거 봐. 반드시 법정에 세울 테니까. Akhirnya, Lee memutuskan keluar dari biro hukum Temis dan membawa semua berkasnya. Saat akan keluar dari kantor itu, sang CEO menghampiri untuk mencegahnya. Dia berjanji akan menaikkan gaji asalkan dia tetap bekerja di Temis. Namun Lee menolak sambil menunjukkan amplop lusuh pemberian Choi-yun. Dia mengatakan bahwa ini adalah seluruh harta milik kliennya. Dan dia berjanji akan menuntaskan kasus ini hingga mendapatkan keadilan. Lee lalu mendatangi ibu Choi-yun. Namun sang ibu tampak sudah putus asa. Lee lalu masuk ke dalam rumah Choi-yun dan menemukan sebuah buku. Saat dia membuka, di dalamnya terdapat alamat Sojung. Dengan cepat, Lee pergi ke rumah Sojung dan berbicara dengannya. Dia mengatakan betapa bodohnya Choi-yun kala itu karena rela menyelamatkan Sojung dari pelecehan. Hingga pisau itu jadi bahan fitnahan yang menghancurkan masa depan Choi-yun. Dan kini Sojun malah memilih tidak membantunya mengungkap kebenaran itu. Mendengar itu, Sojun pun menjadi merasa sangat bersalah. Akhirnya dia pun bersedia menjadi saksi jika barang bukti pisau dalam motornya bukanlah barang bukti pembunuhan, melainkan pisau yang dia gunakan saat melawan pelecehan seksual dari bosnya. Saat itu juga, dengan semangat Lee pun mencari keberadaan Choi-yun. Ternyata, Choi-yun yang dipenuhi rasa dendam, diam-diam mengintai detektif Icol dan berniat akan membunuhnya. Choi pun berhasil menghabisi semua anak buah detektif Icol. Akhirnya, di ujung kemarahannya, Choi-yun mendapatkan pisau dan bersiap membunuh Icol. Namun tiba-tiba, Lee pun datang dan menghentikan aksinya itu. Lee mencoba menyadarkan Choi-yun jika dia bukanlah seorang pembunuh. Lee juga mengajak Choi-yun untuk menyelesaikan kasus ini sekali lagi.
Hari berganti, akhirnya hari sidang ulang itu tiba. Sojung juga datang sebagai saksi. Dalam sidang itu, Lee tidak membela Choyun karena dia sangat tahu jika Choyun tidak bersalah dan dia hanyalah korban kejahatan jaksa Choi dan oknum-oknumnya. Secara terbuka, dia meminta maaf terhadap Choyun karena selama 15 tahun mereka salah tangkap. Wah, ngeri banget ya. Di akhir film, akhirnya Choyun mendapatkan keadilan. Dia juga dibebaskan dari tuduhan dan juga denda yang dibebankannya. Kini, detektif Ichol di penjara, sedangkan jaksa Choi dan Mo-chan masih menghilang entah kemana. Wah, semoga keadilan selalu menyertai kita semua ya. Ngeri kalau salah tangkap begini. Oke, pantun dulu ya. Nangkap ikan malah nangkap rumput. Jangan lupa makan biar nggak semaput.